Sosokan jadi orang yang berkata jauhi kejahatan padahal dialah penjahatnya, dan sosokan jadi orang yang ngomong jauhi narkoba karena narkoba itu menghancurkan masa depanmu padahal dialah yang membackingi bandar narkoba. Dan sosokan ngomong gak usah berzina, jangan lakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang keji, padahal dia juga pelakunya. Gak usah heran dengan hal seperti itu, karena memang dunia ini adalah tempatnya orang-orang munafik, dan dunia ini memang adalah tempatnya orang-orang yang bertopeng. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Silapen Story. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Aku rasa semua manusia itu pernah menjadi orang munafik, bahkan aku juga pernah menjadi orang munafik, dan semua kita pernah menjadi orang munafik. Tapi kita sebagai manusia, kita harus berusaha bagaimana caranya kita supaya keluar dari kemunafikan itu dan tidak hidup di dalam kemunafikan. Tapi menurutku kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada kemunafikan yang merugikan diri sendiri, dan ada juga kemunafikan yang merugikan orang lain. Kemunafikan yang merugikan diri sendiri ini lebih bisa dimaklumi ya, tidak merugikan orang lain. Kalau kemunafikan merugikan orang lain, ini sangat bahaya. Udah dia munafik dan merugikan orang lain pula. Kita mau lihat contoh-contohnya gimana sih kemunafikan yang merugikan diri sendiri. Kemunafikan yang merugikan diri sendiri itu bisa jadi kita kasih contoh yang sangat sederhana, yaitu tentang cinta. Kemunafikan yang merugikan diri sendiri adalah ketika kita mengatakan tidak mencintai wanita itu, tapi kita sangat mencintainya. Kita menutup-nutupi dan kita juga menyembunyikan rasa yang ada dalam diri kita itu. Dan itu termasuk juga kemunafikan. Tapi tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Dan kemunafikan yang menurutku merugikan diri sendiri adalah kemunafikan yang pura-pura kuat di depan orang lain padahal kita sedang lemah. Dan itu juga tidak merugikan orang lain. Bahkan orang lain tampak biasa saja ketika kita terlihat kuat padahal kita sedang lemah. Tapi apa? Itu merugikan diri kita sendiri. Orang lain menganggap kita kuat dan orang lain selalu mengasih beban ke kita. Orang lain tidak dirugikan, yang dirugikan adalah kita sendiri. Dan contoh selanjutnya adalah ketika ada seorang laki-laki yang pura-pura sedikit makannya di depan cewek, padahal dia itu makannya kayak kerasukan setan. Dan itu adalah kemunafikan yang merugikan diri sendiri. Dia pura-pura makan sedikit. Ruginya apa? Ya ruginya dia makan sedikit dan dia tetap lapar dan tidak mengenyangkan dirinya sendiri. Orang lain tidak merasa dirugikan dengan hal itu. Kemunafikan yang merugikan orang banyak rentan terjadi kepada politikus, karena di situ adalah sarangnya kemunafikan. Politikus, pejabat, dan orang-orang yang ingin menjabat, biasanya mereka mengumbar janji-janji manis yang katanya ingin mensejahterakan rakyat, yang katanya ingin bekerja untuk rakyat, dan dia berjanji akan mengingat rakyat ketika dia sudah menjadi seorang pejabat. Tapi apa? Itu menurutku 90% bullshit, dan itu sebuah kemunafikan. Dan kebanyakan orang seperti itu yang korupsi karena apa? Dia sudah banyak menggelontorkan dana waktu kampanye, mengumbar janji-janji, dan dia lebih fokus ke dirinya sendiri gimana caranya mengembalikan dana yang sudah keluar waktu masa kampanye. Dengan cara apa? Ya dengan cara korupsi, dan banyak ngambil uang masuk dan merugikan masyarakat. Tapi bukan cuma dia sih yang salah, kita juga sih yang salah, masyarakat ini. Kita terlalu menormalisasikan money politik, tapi ya begitulah zaman sekarang. Contoh keduanya adalah pemuka agama. Pemuka agama juga rentan terkena kemunafikan. Karena apa? Banyak sekarang kita lihat pemuka agama yang hanya ngomong saja pintarnya, tapi dia juga pelaku. Misalnya nih, dia ngomong tentang jangan lakukan itu, jangan melakukan hal yang keji itu, jangan melakukan ini itu. Aku tidak sebut ini agama apa ya, cuman banyak oknum pemuka agama. Aku dari tadi ngomong oknum ya guys, ngomong oknum pemuka agama yang memang si pelaku dari kejahatan itu sendiri, dialah pelakunya gitu. Berita akhir-akhir ini banyak juga pemuka agama yang menjadi pelaku kejahatan, dan tidak sedikit juga pemuka agama yang hanya memanfaatkan uang dari pengikutnya. Terus apalagi contoh-contoh kemunafikan yang merugikan orang banyak. Banyak oknum-oknum yang ngomong selamatkan Indonesia dari narkoba. Kita anak muda harus lepas dari narkoba. Kita berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Tapi banyak juga oknum yang membackingi bandar narkoba. Gimana mau habis coba narkoba di Indonesia ini? Percuma kita berantas. Tapi ada juga oknum yang melindungi narkoba itu supaya beredar ke masyarakat. Ya, namanya juga orang munafik ya.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik, kita mulai dari diri kita sendiri. Aku rasa kalau kemunafikan ini sudah kita berantas, maka semua itu akan ada jalan keluarnya. Sifat-sifat munafik inilah yang membuat manusia menjadi serakah. Sifat-sifat munafik inilah membuat manusia menjadi mementingkan dirinya sendiri. Kita tidak usah heran lagi di dunia ini memang tempatnya orang munafik. Kita juga tidak usah heran banyak sekali yang bilang tidak ada pungli, padahal pungli masih banyak. Ya, menurut aku masih bisa dirubah pelan-pelan. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, udah munafik merugikan orang lain pula. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.